Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi tentang etika kewirausahaan. Adapun nama anggota kelompok 7 yaitu Feni Fadila dengan NIM 19014141442, Isroyanti dengan NIM 19014144125, KDR Mawati dengan NIM 19014141555, Yusfira dengan NIM 19014144042, dan Muhammad Rafli Alfandi dengan NIM 19014144327. Baiklah, selanjutnya materi yang pertama yaitu pengertian etika. Etika kewirausahaan. Pengertian etika. Istilah etika diartikan sebagai suatu perbuatan standar atau standard of conduct yang memimpin individu dalam membuat keputusan. Etik ialah suatu studi mengenai yang benar dan yang salah dan pilihan moral yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi etika. Faktor yang mempengaruhi etika. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap perilaku etika, namun pada dasarnya ada 3 faktor utama, yaitu menurut Buff et al. 2004. Yang pertama, cultural difference. Sebagaimana diketahui bahwa tiap daerah memiliki kebiasaan sendiri-sendiri, lain negara, lain pula kebiasaannya. Yang kedua, knowledge. Orang-orang yang mengetahui dan berada dalam jalur pengambilan keputusan mencoba berusaha tidak terlibat dalam masalah-masalah menyangkut masalah etika ini. Yang ketiga, organizational behavior. Fondasi kokoh dari sebuah etika bisnis adalah iklim yang berlaku pada sebuah organisasi. Ada organisasi yang betul-betul ketat menjaga etika dan memberi pelatihan pada karyawannya agar selalu menjaga etika. Selanjutnya, keuntungan menjaga etika. Yang ketiga, keuntungan menjaga etika. Orang masih saja memperdebatkan pendapat bahwa kejujuran akan membawa keberuntungan, atau pikiran jujur dan bohong jangan dibawa-bawa ke dalam bisnis. Perbuatan bisnis adalah suatu kegiatan manusia dalam memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mendorong karyawan agar taat pada peraturan, adakan pelatihan-pelatihan, umumkan jika ada kejanggalan atau pelanggaran, ciptakan budaya perusahaan yang nyata diikuti atau dibiasakan berlaku terus-menerus. Selanjutnya yang keempat yaitu konsumerisme. Istilah konsumerisme tidak sama dengan konsumtivisme hedonisme. Konsumtivisme adalah menghamburkan uang, membeli segala macam barang, atau hasrat konsumsi yang terlalu tinggi. Sedangkan hedonisme ialah suka membeli barang-barang mewah. Konsumerisme adalah gerakan protes dari para konsumen atau masyarakat karena perlakuan para pengusaha atau wirausaha yang kurang baik dalam melayani konsumen. Selanjutnya, konsumerisme menyangkut 2 hal, yaitu yang pertama, proses terhadap ketidakpuasan, ketidakadilan yang diterima konsumen. Yang kedua, mengusahakan untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Selanjutnya yang kelima yaitu masalah polusi. Yang kelima, masalah polusi. Usaha melestarikan lingkungan ini bisa berbentuk kegiatan menanam pepohonan di lingkungan perusahaan, mengelola air limbah sebelum dibuang ke selokan atau sungai, memberi filter udara pada cerobong asap pabrik, mengurangi kebisingan suara mesin dengan memasang alat peredam suara, mengurangi polusi tanah dengan recycling atau mengelola kembali sampah yang dihasilkan pabrik. Oleh sebab itu, semua warga negara berkewajiban menjaga, tidak membiarkan makin meningkatnya polusi suara, polusi tanah, air, dan udara. Selanjutnya yang keenam yaitu budaya perusahaan. Baik, untuk materi selanjutnya budaya perusahaan. Jadi apa itu budaya perusahaan? Budaya perusahaan ialah karakteristik suatu organisasi perusahaan yang mencakup pengalaman, cerita, kepercayaan, dan norma-norma yang bersama dianut oleh seluruh jajaran perusahaan. Semisal
Pada sebuah perusahaan dapat kita lihat bagaimana karyawannya berpakaian, berbicara, melayani tamu, pengaturan kantor, dan lain sebagainya. Budaya perusahaan ini dapat membuat karyawan gairah, termotivasi, disiplin, suka, dan memilih moral tinggi, atau malahan sebaliknya, dan tidak bergairah atau tidak disiplin, santai, malas, dan ia selalu merasa ingin mengharap imbalan. Itulah materi etika kewirausahaan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.